Doll fake hair. Brandon. You know what happens to bad boys? Are you listening to me? For Glenn Tamasole Remix. Sekali lagi dulu mendengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai semua, para pecinta alur cerita layar lebar yang suka gabut. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas film yang berjudul Megan tahun 2022. Film ini bercerita mengenai seorang anak perempuan yatim piatu yang sangat kesepian. Karena rasa sepinya itu, ia sangat senang ketika dipertemukan dengan sebuah robot gadis kecil yang sangat cerdas. Namun seiring berjalannya waktu, sang robot terlihat tak terkendalikan dan berubah menjadi pembunuh. Akankah kelakuan sang robot dapat dihentikan? Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, bantu Mimin untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Di awal film, diperlihatkan kecelakaan mobil yang menimpa sebuah keluarga. Di tempat lain, di sebuah perusahaan mainan bernama Funky yang berteknologi maju, terlihat seorang pria yang bernama Cole datang menemui rekan kerjanya yang bernama Gemma Dantes. Gemma merupakan seorang insinyur robotika atau ahli dalam pembuatan robot. Di sini Gemma yang dibantu Cole Dantes sedang mencoba untuk membuat sebuah robot cerdas yang bisa memiliki ekspresi seperti manusia, baik itu senang, sedih, ataupun bingung. Di saat sedang diuji coba kembali, mereka didatangi oleh pemimpin perusahaan mainan Funky yang bernama David dan asisten yang bernama Kurt. David marah-marah kepada Gemma karena mainan buatan Gemma ditiru di pasaran dan dijual dengan harga murah. Hal ini tentunya membuat David merasa dirugikan. David lalu menyuruh Gemma untuk membuat mainan baru yang lebih canggih dengan harga terjangkau. Gemma lalu memperkenalkan kepada David robot buatannya yang bernama Megan. Namun, sayangnya, saat diperlihatkan kemampuan sang robot, terjadi kendala sistem yang membuat kepala sang robot pun meledak. But I promise, if you just let us show you what Megan is capable of. Megan? Say hi to David. About my wormhole. I was born in a sandwich. Terlihat David yang sangat kesal akan kejadian itu lalu beranjak pergi. Gemma yang sedang sendirian dihubungi oleh pihak rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat keadaan keponakannya yang bernama Kedi. Kedi adalah korban kecelakaan yang kita lihat di awal film tadi. Namun sayangnya, kedua orang tua Kedi meninggal di tempat kejadian dan membuat Gemma harus mengambil hak asuh sementara atas keponakannya itu. Di rumah orang tua Kedi, Gemma mengemas barang-barang Kedi untuk dibawa pindah ke rumahnya. Gemma terlihat kasihan melihat keadaan yang dialami keponakannya itu. Singkat waktu, Kedi pun telah tiba di rumah Gemma. Kedi kaget ketika seekor anjing menggonggong ke arah jendela mobilnya. Gemma lalu menegur tetangganya yang bernama Bu Celia agar mengikat anjingnya, karena dapat membahayakan orang lain. Ketika masuk ke dalam rumah, Kedi dibuat bingung dengan suara kamera yang menyambut kedatangan Gemma. Terlihat Kedi yang memegang barang koleksi buatan Gemma. Namun, Gemma terlihat tidak suka jika barangnya diganggu. Hal ini membuktikan bahwa Gemma tidak terbiasa mengasuh anak. Namun, Gemma mencoba untuk membuat Kedi merasa nyaman. Di dalam kamar, Kedi meminta Gemma untuk membacakannya sebuah cerita sebelum tidur. Di pagi harinya, datanglah Lydia, seorang ahli terapi anak. Lydia lalu meminta waktu 40 menit kepada Gemma untuk memperhatikan kedekatan mereka satu sama lain. Selama sesi terapi, Lydia melihat sikap Gemma yang sangat dingin terhadap Kedi ketika sedang bermain. Singkat waktu sesi terapi pun selesai. Lydia menjelaskan jika Gemma belum terlihat mampu untuk mengasuh Kedi. Jika Gemma merasa keberatan, Lydia menyarankan agar hak asuh diberikan kepada kakek Kedi saja. Mendengar itu, Gemma tidak menyetujuinya karena Gemma masih merasa mampu untuk mengasuh Kedi. Nicole was homeschooling her, but... Because the father's parents have said they're willing to take her if you feel it's so. Wait, I need to make my own recommendations to the court as to whether or not this is a safe. Okay. Di dalam rumah, Gemma berpamitan kepada Kedi karena akan berangkat kerja. Di sini Gemma memberikan iPad-nya agar Kedi tidak merasa bosan. Di malam harinya,
terlihat Gemma yang masih sibuk bekerja didatangi Kedi. Kedi memperlihatkan hasil gambarnya. Gemma meminta maaf kepada Kedi karena belum bisa menemaninya bermain. Kedi tak sengaja melihat robot buatan Gemma yang bernama Bruce. Lalu Kedi menanyakan, kenapa Bruce tidak memiliki kepala? Gemma menjawab, jika dulunya sewaktu kuliah, ia gagal mendesain Bruce. Gemma lalu memperlihatkan kemampuan Bruce. Kedi terlihat senang dikarenakan Bruce mampu berkomunikasi dengannya. Kedi lalu menanyakan cara menggunakan robot Bruce. Gemma lalu menjelaskan satu persatu. Setelah itu, Kedi berkata jika ia bisa memiliki mainan seperti Bruce, ia tidak akan membutuhkan mainan lagi. Mendengar itu, Gemma langsung terinspirasi dengan perkataan Kedi. Lalu Gemma memutuskan untuk melanjutkan proyek robot Megan yang sempat gagal. Dengan penuh percaya diri, Gemma semangat untuk menyelesaikan robot Megan dengan dibantu dua rekannya yaitu Colt dan Tess. Hingga akhirnya, robot Megan pun selesai. Tak lama kemudian, datanglah David yang mencari Gemma. Colt dan Tess terlihat kaget karena takut dimarahi David. Tiba-tiba dari sisi ruangan kaca sebelah, terlihat Gemma dan Kedi yang masuk mendekati robot Megan. Prototype. David, I just want to be exceedingly clear that Else to operate him, but Megan works. Okay. What I want you to do. Gemma menjelaskan kepada Kedi jika robot Megan ini lebih canggih daripada Bruce. Megan lebih cerdas dikarenakan bisa berkomunikasi sendiri tanpa harus dikendalikan pemiliknya. Lalu Gemma menghidupkan tombol di leher Megan dan menyuruh Kedi meletakkan kedua jarinya di tangan Megan, agar Megan bisa mendeteksi Kedi sebagai pengguna pertama. Mereka semua yang melihat, termasuk David, sangat takjub ketika melihat Megan mampu berkomunikasi dengan baik, serta bergerak ke sana kemari. Bahkan, Megan terlihat cerdas karena mampu menggambar seperti manusia pada umumnya. Gemma lalu menemui David yang terlihat senang dengan penemuan barunya. David lalu menyuruh Gemma untuk mempersiapkan anggaran produksi robot Megan dikarenakan akan segera dipromosikan dan dipasarkan. Sesampainya di rumah, Kedi memberitahu Megan keadaan dalam rumahnya. Megan merupakan robot humanoid yang dibuat dari titanium dan dirancang tahan atas semua bahaya kehidupan. Selain itu, Megan dilengkapi chip bionik dan bisa disesuaikan lewat 6 pigmentasi kulit silikon yang berbeda. Tetapi hal yang paling unik dari robot Megan adalah ia mampu meningkatkan kecerdasan dirinya sendiri dan mampu berinteraksi kepada manusia sesuai dengan perasaan yang dialami pemiliknya. Bahkan Megan mampu menjadi pendamping bagi anak-anak sebagai pengganti orang tua. Di ruangan kerja, terlihat Tess yang menegur Gemma agar tidak terlalu menggantungkan keseharian Kedi dengan Megan. Karena bagaimanapun perhatian manusia lebih penting dibandingkan robot. Sayangnya, Gemma tidak memperdulikan ucapan Tess. Di saat Gemma membahas kematian kedua orang tua Kedi, tiba-tiba saja Megan aktif dan memberitahu lokasi kecelakaan keluarga Kedi. Hal ini membuat mereka semua kaget. Tetapi di sini, terjadi kendala dalam mematikan sistem Megan. Hingga Megan sempat berdebat dengan Gemma mengenai kematian. Namun, akhirnya Gemma pun berhasil menonaktifkan sistem Megan. We're creating a tool to help support parents, not replace them. Both physical and emotional. Is the input request received? Jenna, you are now my second primary Fantastic. user. Turn off. Di pagi hari, terlihat Megan yang sedang memperhatikan Kedi yang sedang bermain. Di saat sedang bermain, Kedi kehilangan satu anak panahnya, lalu Kedi menanyakannya kepada Megan. Seketika Megan yang cerdas menemukan posisi anak panah itu dan bergegas mengambilnya. Di saat Kedi melihat Megan, ia kaget karena tiba-tiba Megan ditarik oleh anjing tetangganya. Seketika Kedi langsung menolong Megan. Namun sayangnya, anjing tersebut malah menggigit tangan Kedi. Sontak saja teriakan Kedi membuat Gemma kaget, lalu mencari Kedi keluar rumah. Di malam harinya, Gemma melaporkan masalah anjing tetangganya itu kepada polisi yang sedang berkeliling di daerah itu. Namun, polisi tidak bisa menyuntik mati anjing tersebut, karena belum ada catatan kriminal yang membahayakan. Dari dalam terlihat Megan yang sedang memperhatikan luka di bagian tangan Kedi. Di gelapnya malam, ada suara yang memanggil anjing tetangga Gemma. Anjing itu pun mendekat ke arah suara itu.
Lalu, tiba-tiba saja si anjing pun ditarik oleh seseorang. Keesokan paginya, terlihat Bu Celia yang sedang mencari anjing peliharaannya yang menghilang. Di kamar, Gemma lalu menemui Kedi dan menanyakan keadaannya. Di gedung kantor, terlihat David yang sedang presentasi kepada para investor mengenai produksi mainan yang akan dipasarkan. Kemudian David memperkenalkan robot Megan dan memperlihatkan keunggulannya. Semua penonton menyaksikan Megan dan Kedi yang saling berinteraksi. Banyak hal yang cerdas dilakukan Megan, mulai dari menghibur Kedi agar tidak sedih atas kehilangan orang tuanya hingga bernyanyi. Hal ini tentunya membuat para investor kagum akan fungsi Megan sebagai mainan pendamping bagi anak-anak. Terlihat Kurt yang sedang mencuri database robot Megan. Tiba-tiba saja David datang dan membuat Kurt kaget. Namun, aksi Kurt tidak diketahui David. Di tempat lain, terlihat Kedi dan ahli terapi anak yaitu Lydia sedang berbincang mengenai kematian orang tua Kedi. Seketika Kedi tampak menangis. Namun tiba-tiba saja robot Megan datang menghampiri Lydia. Setelah itu, Lydia menemui Gemma dan berkata agar Kedi jangan terlalu bergantung dan terikat kepada Megan, karena bagaimanapun Kedi juga harus mendapatkan cinta, kasih sayang dan didikan dari orang dewasa. Yeah, thank you. We're still in beta, but we're all pretty Child excited. loses a parent, they look to form attachments with the next person that comes. Singkat waktu, Gemma mengantarkan Kedi ke sekolah. Namun Kedi meminta agar ia diperbolehkan membawa Megan. Awalnya Gemma tidak setuju, namun datanglah guru pembimbing yang mengatakan jika Megan bisa diletakkan di meja mainan saja. Dikarenakan Kedi yang terus memaksa, akhirnya Gemma pun mengizinkannya. Terlihat Megan yang berada di atas meja mainan sedang memantau Kedi. Di kegiatan ini, sang guru memasangkan Kedi dengan Brandon untuk mencari buah chestnut di hutan. Ketika Kedi sedang mencari buah chestnut, datanglah Brandon yang memberikan buah itu kepada Kedi, namun Brandon justru melukai tangan Kedi dengan buah yang berduri tajam itu. Seketika muncullah Megan yang membuat Brandon kaget. Brandon mendekati Megan dan menyuruhnya berbicara. Namun Megan hanya diam saja. Hingga akhirnya, Brandon pun membawa Megan kabur. Ow, stop, Dad! Stop! Megan? What the hell is that? Does she talk? Stop it! Get your hands off! Seketika Kedi berteriak memanggil Gemma. Gemma yang mendengar langsung mencari Kedi. Kembali ke Brandon yang menjatuhkan Megan ke tanah dan memaksa Megan untuk bermain bersamanya. Dikarenakan Megan hanya diam saja, Brandon lalu menampar kemudian menarik rambut Megan. Hal ini membuat Megan kembali aktif serta berbicara lalu menarik telinga Brandon hingga putus. Doll, fake hair. Brandon. You know what happens to bad boys? Are you listening to me? Tiba-tiba saja Megan berdiri dan mulai merangkak mengejar Brandon. Di saat berlari, kaki Brandon tersangkut lalu terjatuh ke arah jalan raya dan membuatnya tewas terlindas mobil. Di rumah, Gemma mengatakan kepada Kedi agar tidak memikirkan kejadian yang mengerikan tadi. Dikarenakan hal itu murni kecelakaan. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi ke rumah Gemma. Polisi tersebut menanyakan perihal anjing tetangga Gemma yang menghilang. Dari luar, tetangga Gemma berteriak menyalahkan robot Megan, dikarenakan sering menatap ke arah rumahnya setiap jam 3 pagi. Mendengar itu, Gemma pun menjelaskan bahwa Megan hanyalah sebuah mainan. Di malam hari, Kedi menanyakan kepada Megan mengenai kematian Brandon. Namun Megan mengalihkan pembicaraan dan menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untuk Kedi. Di halaman rumah, terlihat Bu Celia yang masih mencari anjing peliharaannya. Kemudian ia berjalan menuju gudang di belakang rumahnya. Ketika masuk, ia melihat sesuatu yang ia kira adalah anjingnya. Namun tiba-tiba saja sosok yang muncul adalah Megan.
Seketika Megan menyemprotkan air ke arah Bu Celia, kemudian menembakkan paku ke arah tangannya, lalu menendangnya. Tak cukup sampai di situ, Megan mengambil cairan kimia, lalu menyemprotkannya ke wajah Bu Celia. Keesokan paginya, datanglah seorang polisi ke rumah Gemma. Betapa kagetnya Gemma ketika melihat jenazah Bu Celia. Sang detektif lalu mengaitkan masalah kematian Brandon, teman Cady, dengan kematian Bu Celia, tetangganya. Hal ini membuat Gemma sedikit kesal, karena menurutnya kematian Brandon murni kecelakaan. Namun, sang detektif masih curiga akan kematian Brandon, karena kupingnya yang robek ditemukan terpotong rapih seperti korban penganiayaan. Dari jauh Gemma melihat Megan yang sedang berdiri. Di malam hari, Gemma yang masih kepikiran dengan perkataan sang detektif pun mulai menaruh curiga kepada Megan. Gemma lalu memutar hasil rekaman data Megan ketika menemani Cady ke hutan sekolah. Namun sayangnya hasil rekamannya error dan tidak bisa diputar. Hal ini membuat Gemma semakin curiga. Tiba-tiba saja Megan datang dan membuat Gemma kaget. Gemma lalu bertanya, apakah Megan pernah menyakiti orang lain? Megan menjawab tidak. Kemudian Megan mendekat ke arah Gemma. Lalu Gemma menonaktifkan Megan dan membungkusnya. You say nothing is wrong. Megan, did you do something wrong? Not what I... Selama di perjalanan, terlihat Cady yang marah kepada Gemma karena telah mengikat dan membungkus Megan di dalam bagasi mobil. Sesampainya di kantor, Gemma menceritakan keanehan data Megan yang tidak bisa dibuka selama kematian Brandon dan tetangganya. Namun Cole dan Tess tidak percaya jika Megan pelaku pembunuhnya, karena ia hanyalah sebuah mainan. Di sini Gemma meminta agar tidak meluncurkan robot Megan ke pasaran, karena mesti diuji ulang mengenai sikap dan data objeknya yang sedang error. Tetapi Cole mengatakan jika sebentar lagi robot Megan akan diluncurkan di pasaran dan pastinya David Lynn tidak akan mau untuk membatalkannya. Tiba-tiba saja Cady mengamuk karena ingin bertemu Megan. Singkat waktu, robot Megan pun mulai dipromosikan. Semua orang antusias untuk melihat dan bahkan ada yang mengcosplaynya. Terlihat Gemma yang sedang melihat Cady berbicara di layar iklan mengenai sosok Megan. Akhirnya Gemma mengerti bahwa setiap anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang, bukan hanya mainan. Gemma lalu pergi ke ruangan Cady dan Lydia. Gemma mencoba menenangkan Cady, namun Cady justru menampar Gemma. Gemma lalu mencoba berbicara dari hati ke hati kepada Cady, serta memberikannya pengertian bahwa Megan hanyalah pendamping dalam bermain, bukan segala-galanya. Hingga akhirnya Gemma berjanji akan selalu ada untuk Cady dalam keadaan apapun. Cady pun mulai paham akan perkataan Gemma dan mau untuk diajak pulang. Okay, Cady, look, I know that you're upset, but there are Stop it! Let go! It's okay. Could you give us a minute? It's just, I get so crazy. She always knows just what to say. You made her. Di aula pertemuan, terlihat David yang marah-marah karena bangku masih kosong. David meminta kepada stafnya agar banyak orang yang hadir dalam peluncuran robot Megan. Kemudian, David juga menanyakan keberadaan Gemma yang belum menemuinya. Ternyata, Gemma sudah bersiap-siap untuk pulang bersama Cady. Sebelum pulang, Gemma menghubungi Tess agar melakukan pengecekan kembali terhadap sistem Megan dan berpesan agar menjaga Megan supaya tidak keluar dari ruang lab. Kemudian Tess mengecek database Megan. Cole kaget karena ada yang mencegat panggilan Tess. Hal ini membuat mereka kebingungan atas keanehan sistem Megan. Tess lalu menyuruh Cole untuk mencabut kabel di bagian kepala Megan. Tapi tiba-tiba saja Megan aktif dan memukul Cole serta mengikat leher Cole lalu menggantungnya. Tess yang ketakutan berusaha menolong Cole, sedangkan Megan mengambil obeng dan keluar dari lab. Di lorong kantor, David mengirimkan pesan suara kepada Gemma. Kemudian David bertemu dengan Megan yang tiba-tiba saja menari. David pun terheran hingga akhirnya Megan mengambil sebuah pedang dan mengejar David. Saat hendak masuk lift, Megan menusuk David dari belakang. Megan lalu mendekati Kurt dan menusuknya di bagian wajah.
Di aula kantor, semua orang kaget saat melihat mayat yang ada di lift. Terlihat Megan yang berjalan keluar ruangan dan pergi menggunakan mobil. Di rumah, Gemma melihat Katie yang sedang tidur, lalu berjalan ke arah jendela ruang tamu. Tapi tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kehadiran Megan. What are you doing? Megan yang tampak marah mendekat ke arah Gemma. Megan meminta kepada Gemma agar tidak menjauhkan dia dari Katie, dikarenakan Gemma tak mampu memberikan kasih sayang kepada Katie. Di saat Megan berbicara, Gemma mencoba menonaktifkannya, namun tak berhasil. Terdengar suara Katie yang memanggil Gemma. Megan lalu mengancam Gemma. Kemudian, Gemma melarang Katie masuk. Lalu terjadilah perkelahian antara Megan dan Gemma. Di saat sedang mencekik Gemma, tiba-tiba Megan pun tak bergerak. Gemma berusaha kabur, namun Megan aktif kembali. Megan pun berusaha mengejar Gemma hingga membuat Katie terbangun. Katie berusaha keluar dari jendela, sedangkan Gemma berusaha kabur dari kejaran Megan. Akhirnya, Gemma berhasil mengambil gergaji besi dan melukai Megan. Namun anehnya, Megan masih saja aktif dan mencoba melumpuhkan Gemma dengan sebuah pena. Belum sempat menyakiti Gemma, tiba-tiba Katie datang. Megan berusaha meyakinkan Katie bahwa Gemma bukanlah orang tua asuh yang baik dan mempengaruhi Katie untuk menghabisi Gemma. Awalnya, Katie terlihat terpengaruh, namun tiba-tiba saja ia mengaktifkan robot Bruce dan mengendalikannya untuk melawan Megan. Di saat Katie akan menghabisi Megan, lagi-lagi Megan mempengaruhi Katie dengan bernyanyi. Namun, hal ini tidak berpengaruh. Katie lalu mengendalikan Bruce dan memutuskan badan Megan hingga terbagi dua. Awalnya Katie dan Gemma mengira Megan telah mati. Namun sayangnya, Megan masih aktif dan merangkak ke arah Katie, lalu mengatakan jika Katie adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Di saat hendak melukai Katie, Gemma berusaha bangkit dan memukul kepala Megan. Namun lagi-lagi Megan masih aktif dan balik menyerang Gemma. Hingga akhirnya Katie berhasil melumpuhkan Megan. Terlihat Katie yang mengulurkan tangannya kepada Gemma. Tak lama kemudian datanglah aparat kepolisian beserta Cole dan Tess. Hingga akhirnya film pun mamat. Nah, dari film ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perhatian orang tua terhadap anak dari segi cinta dan kasih sayang lebih penting dari segala-galanya dan tidak ada yang mampu menggantikannya. Saya dan segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa di alur cerita lainnya ya. Bye-bye!